Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam produktif. Nama saya Arif Raffi Wibowo. Dalam kesempatan kali ini akan membahas atau mempraktekkan mengenai penyusunan data agar dapat diolah di aplikasi Star. Langsung saja kita simak. Sebagai penjelasan awal, saya ingin memulainya dengan beberapa kebiasaan kita dalam menyusun hasil pengamatan. Sebagai contoh saja, jadi percobaan ini ada dua faktor. Faktor pertama yaitu mengenai cara, ada tiga taraf yaitu jajar, konvensional, dan mix. Kemudian faktor kedua, dosis nutrisi pupuk yaitu 1 gram, 3 gram, 5 gram, 7 gram, 10 gram misalnya ya. Nah, ini kemudian percobaan diulang sebanyak 5 kali. Biasanya label percobaan disusun seperti ini. JN1, JN2, JN3, JN4, JN5, di mana J itu merupakan cara jajar, N1 itu adalah 1 gram, N2 3 gram, N3 5 gram, N4 7 gram, N5 10 gram. Bahkan ada juga yang memberikan kode seperti ini nih. Nah, misalnya JN1, JN1, 1, JN1 1, di mana JN1 ini untuk di ulangan satu, labelnya seperti itu. Langsung saja dia membuatnya, ya kan? Kemudian JN2 1, JN3 3 1. Di mana satu ini yaitu untuk di data di ulangan ke satu. Ada yang seperti itu ya. Nah, untuk kali ini saya menyusunnya seperti ini saja. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya, ada banyak cara bagaimana nyamannya, bagaimana mudahnya dalam pencatatan data hasil pengamatan. Nah, ada juga yang bisa kita lakukan penyusunan datanya yaitu seperti ini. Ada cara dan jajar, di sini ada ulangan dan ditampilkan pula di sini ya taraf keduanya yaitu N1, N2, N3, N4, N5. Nah, disinilah kemudian data hasilnya ya. Nah, data hasil yang ini kita anggap saja ini adalah data tinggi tanaman. Maka penyusunan data untuk bisa diolah di aplikasi Star, maka kita perlu menyusun ulang dalam bentuk yang baru. Nah, yang pertama kita menyiapkan labelnya terlebih dahulu. Dalam hal ini kita labelnya adalah cara, kemudian labelnya dosis. Selanjutnya di sini ada label ulangan. Dan tentu saja karena di sini kita anggap data ini adalah data tinggi tanaman, maka tinggi tanaman. Tinggi aja. Nah, kalau misalnya di sini ada data yang lain dan mau dijadikan satu, itu kan bagus. Misalnya di sini ada diameter, kemudian jumlah daun, bisa saja kita susun seperti ini untuk data hasil pengamatannya. Sementara label-label yang menjelaskan eh, faktor-faktor yang kita terapkan itu hanya sekali saja dicantumkan di sini. Seperti ya. Ini supaya tidak membingungkan, saya hapus dulu. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama untuk tidak membingungkan, kita perlu eh, memindahkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu kita pindahkan adalah data dalam satu perlakuan dulu ya. Seperti ini. Kita copy, kemudian kita transform ya dari horizontal ke vertikal. Jadi memang data ini harus disusun dalam satu kolom ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Ctrl C, transform, Ctrl C, transform, Ctrl C, transform, Ctrl C, transform. Maka selanjutnya kita pindahkan juga ulangannya. Nah, karena ini sama semua nanti di sampai akhir kita copy saja seperti ini. Ya, ini kan tadi data untuk di sini ya.
Pertama N1. Jadi data yang N1 ini ya, kita taruh sini ya tadi ya. Maka ini kita buat N1. Selanjutnya kita copy semuanya. Copy cell. Nah, ini jadi harus diberi keterangan yang sama. Kemudian data selanjutnya adalah data N2. Kita copy cell. Nah, gitu ya. Kemudian N3, copy cell. Kemudian data N4, data N5, copy cell. Nah, data ini kan semuanya merupakan perlakuan jajar ya. Nah, kita tinggal cantumkan saja jajar untuk keseluruhannya. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk jajar. Selanjutnya kita pindahkan data yang lain. Di sini saya ingin menerapkan cara yang lain. Kita copy, kemudian letakkan di sini, kita transform. Nah, jadi kan sudah ya. Ya, tinggal pindahkan saja nih. Nah, oh, kita pindahkan dengan cara seperti itu. Nah, tentu saja ini semuanya sama. Kita copy, tinggal kita kasih kon konvensional. Nah, kita double klik, maka dia sampai ke bawah. Kita selanjutnya kita pindahkan data ini, kita transform, pindahkan, pindahkan, pindahkan. Oke, selanjutnya kita copy saja lagi karena ini pasti sama. Nah, kemudian ini mix, tinggal double klik. Seperti inilah kira-kira bentuk susunan data untuk olah di aplikasi Star. Ya, susunannya seperti ini. Nah, apakah seperti ini sudah selesai? Tentu saja belum. Jadi untuk di aplikasi Star, data ini tidak perlu banyak ornamen, tidak perlu ada garis-garis, kemudian warna-warna ini sangat tidak perlu. Jadi kita hilangkan saja no border, kemudian no shading, jadi ada no fill. Ya, seperti ini datanya. Selanjutnya ini perlu kita simpan dalam bentuk CSV. Nah, data dalam bentuk CSV itu tidak boleh ada data-data yang eh, tidak sesuai aturan atau tidak sesuai susunan seperti ini. Maka ini perlu kita pindahkan saja ya ke file yang baru. Ctrl N, kita pindahkan. Nah, ini saya pindahkan, saya copy, ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini datanya. Ya, setelah itu sudah di file baru, maka kita perlu simpan dalam bentuk CSV, save, kemudian pilih lokasi yang dituju. Nah, ini saya data, kasih nama data star, star, ya, data star. Selanjutnya simpan dalam bentuk CSV. Nah, di sini CSV ada tiga. Yang pertama ada Comma delimited, kemudian
Macintosh, dan MS-DOS. Maka yang kita pilih adalah Command Delimited. Selanjutnya simpan, save. Oke, setelah kita simpan, maka kita akan coba datanya di aplikasi Star. Kita masuk aplikasi Star. Nah, seperti ini. Ini untuk memanggil data kita bisa lewat sini ya, data, import data. Kemudian kita cari lokasi penyimpanan tadi. Ini data Star CSV ya, dalam bentuk CSV. Kita buka. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata bentuknya seperti ini, di mana seluruh data yang kita buat itu ada dalam satu kolom, ya, atau data yang dari satu baris itu masuk dalam satu sel. Maka tentu ini bukan data yang sebenarnya dibutuhkan untuk olah data di aplikasi Start. Ini tidak bisa diolah. Maka kita perlu melakukan modifikasi ataupun penyusunan ulang di data Excel-nya yang dalam bentuk CSV tersebut. Kita lihat di sini ya. Jadi ini perlu kita lakukan ya penyatuan data ya tadi dalam dari satu baris menjadi satu sel. Ya nanti disusun dalam satu kolom. Nah, caranya ini seperti ini ya. Semestinya bisa dilakukan seperti ini aja kalau manual. Jajar, koma, N1, koma, 1,11. Nah, begitulah seterusnya ya. Kita lakukan sampai bawah sini. Nah, tentu saja ini akan sangat merepotkan ya. Jadi kita pakai rumus saja. Rumusnya yaitu sama dengan cara, kemudian, dan, tanda petik, koma, tanda petik, dan, dosis, dan, tanda petik, koma, tanda petik, dan, kemudian ulangan, dan, tanda petik, koma, tanda petik, dan tinggi. Nah, ini sudah. Silakan ya, disimak ini ya, kode-kodenya. Ada polanya yang bisa dipahami. Jadi, ketika paham dengan kode-kodenya, maka ketika ini nanti ada tambahan data di sampingnya, tentu tidak akan kebingungan. Nah, ini langsung di enter saja. Nah, data akan menjadi satu, tadinya dalam satu baris, menjadi dalam satu sel. Ya. Nah, ini tinggal kita tarik saja ke bawah untuk mengkopikan formulanya sampai bawah. Nah, maka akan menyatu seperti ini, ya. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita mengcopy dan mempaste value-nya. Supaya apa? Supaya tidak berubah. Nah, ini sudah sampai bawah ya ke bloknya. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl P, tapi P value. Nah, seperti ini. Supaya yang kita pastekan adalah hasilnya. Murni adalah hasilnya. Selanjutnya ini bisa kita hapus karena ini tidak boleh ada dan tidak berguna juga kalau misalnya nanti muncul. Kita hapus. Nah, tentu ini kita hapus. Maka data yang ada seperti ini, ya. Ini selanjutnya kita simpan dalam bentuk CSV lagi. File, save as, 2005, 2025, data start supaya bisa membedakan data star B. Kita save. Oke, kita coba ya hasilnya apakah bisa lebih baik data star B ya. Nah, untuk memindahkan data ini atau mengimport data, kita bisa melakukan teknik drag and drop ya seperti ini. Data star B, saya drag, masuk ke star, kita simpankan ke data sini. Nah, maka dia muncul. Nah, ini tadi data yang star ini ya. Nah, ini data yang baru kita olah. Kita coba lihat. Nah, alhamdulillah sudah berhasil kita
perbaiki deh penyusunan datanya. Maka bentuk atau tampilan data seperti inilah yang bisa diolah oleh aplikasi Star. Ya, selanjutnya untuk melakukan analisis, kita bisa di analisis ini bisa melakukan deskriptif statistik, t-test, kemudian chi-square, analisis of variance, dan yang lainnya. Nah, mengenai praktek-praktek yang ada di sini tentu akan dibahas di video yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam produktif.